Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Kaifa halukum? Mana semangatnya? Kaifa halukum? Kaifa halukum? Oke, kita sekarang berada di hari Selasa tanggal 4 tidak? 3 kan? 4 Januari. Kita berada di masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, siapa? Sahabat Nabi apa keistimewaannya? 10 hebat Jago mana? Takbir atuh. Nah, ini Maul nih, keren nih Maul. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu yang didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi untuk Sa'ad? Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Apa artinya? Ya Allah, tepatkanlah panahnya, lemparannya. Makanya kalau tahu Hawkeye tahu kan? Apa? Siapa? Itu di Avenger. Ini masuk nonton Avenger. Nah, jadi Hawkeye belum ada, kita udah punya pahlawan di Islam yang jago panah, yang panahannya tuh selalu tepat gara-gara doanya Rasulullah. Kemudian wajib da'watahu, apa artinya? Dan kabulkan doanya. Makanya konon setiap saat berdoa itu selalu dikabulkan gara-gara doa Nabi. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, nanti insya Allah teorinya tentu saja akan disampaikan oleh Coach Kang David. Saya hanya menjadi pengantar saja. Pernah dengar kata-kata alimu auladakum sibahah wa rimayah wa rukubal khair? Pernah dengar? Itu kata-kata siapa? Kata-kata Umar bin Khattab. Kalau di ilmu mustalah hadis ini namanya hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Apa tuh hadis mauquf? Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan bukan kepada Nabi tapi kepada sahabat Nabi. Apa artinya itu? Tadi kata-katanya? Ajarkanlah anak-anak kalian berenang, terus bermanah, terus berkuda. Nah, kenapa kata-katanya alimu bukan ta'alamu? Ta'alamu kan amar juga. Ta'alamu artinya apa? Belajarlah. Kenapa kata-katanya bukan belajarlah panah, tapi ajarkanlah panah? Kenapa? Untuk ditekankan. Nah, jadi saat kita berkata alimu itu ada 3 kewajiban. Beda saat kita disuruh belajar. Saat kita disuruh belajar, udah yang penting belajar, betul gak? Tapi saat kita disuruh ajarkan, orang yang mengajar harus belajar dulu atau enggak? Harus. Ada kewajiban belajar di situ. Masa ngajar orang yang bisa? Gak mungkin kan, betul? Nah, kemudian saat belajar kan bisa gak bisa, betul gak? Gimana tuh kata-katanya? Jadi saat kita belajar nih, bisa sukses, bisa gak sukses, betul? Maksudnya sukses nih bisa juga gak bisa. Tapi saat kita harus mengajarkan, kita dituntut harus bisa, betul gak? Betul. Misalnya ada orang belajar Al-Quran, tapi ada yang gak bisa-bisa, walaupun dia udah belajar Al-Quran lama banget, misalnya udah tua atau yang lain sebagainya. Terus jadi saat ada kata-kata alimu itu ada 3 kewajiban. Harus belajar, harus bisa, dan harus diajarkan. Beda kalau kata-katanya belajarlah panah. Belajar aja gak perlu bisa. Tapi saat kata-katanya ajarkanlah berarti harus bisa. Dan bisa itu dipakai atau diambil atau dicapai dengan belajar. Fahim tuh? Nah,
tentu saja saya akan menekankan yang tadi disampaikan oleh Coach David juga, surat apa? Al-Anfal. Al-Anfal. Dan itu kata-kata tadi innal quwata ar-rabiu itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Tahu tafsir Ibnu Katsir? Siapa nama aslinya Ibnu Katsir? Siapa? Ismail. Ismail nama aslinya. Nama aslinya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris dan lain-lain sebagainya. Nanti dihafal. Siap? Siap. Kemudian nanti mungkin agak nyambung dikit ke kudanya gak apa-apa. Ada anak punya pengetahuan menarik. Salah satu nama kuda dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menamai kudanya. Salah satu dari nama kuda Rasulullah itu adalah Sar'uf. Siapa? Sar'uf. Sar'uf. Tahu artinya Sar'uf apa? Gak, itu masuk akal. Sar'ufun. Enggak, itu mas syarofun. Enggak. Sar'uf itu artinya mentis. You know mentis? Tahu kungfu panda? Oh ya. Ada si mentis di situ ada? Corak. Cong-coran bahasa Sundanya mah. Kalau bahasa Indonesianya mah belalang sembah. Nah, salah satu nama kuda Rasulullah itu Sar'uf. Dan bahasa Inggrisnya Sar'uf apa tadi? Mentis. Dan uniknya di Google Translate, antum tahu Google Translate? Antum translate dari Inggris ke Arab. Antum tulis mentis. Di situ akan keluar apa? Sar'uf. Lah, farasun Nabi. Apa farasun Nabi itu? Kuda Nabi. Kuda Nabi. Jadi salah satu dari kuda Nabi adalah itu. Jadi Nabi menamai pedangnya juga. Nabi menamai kudanya dan lain-lain sebagainya. Jadi terlalu banyak dalil, terlalu banyak hadis bahwa kita tuh memang harus mempelajari panah ini. Kita tuh memang harus mempelajari kuda ini. Dan kita sekarang antum semua sedang dipilih oleh Allah untuk mempelajari ilmu yang salah satu ilmu yang sangat mulia ini. Jadi bersihkannya. Kemudian anak baru ingat di tafsir Ibnu Katsir juga tadi anak baca bahwa al-khailu li thalatha. Kuda itu untuk 3 jenis orang. Untuk berapa? 3 jenis orang. Lirajulin ajrun, pertama lirajulin ajrun. Yang kedua lirajulin sitrun. Yang kedua, yang ketiga ala rajulin wizrun. Yang pertama apa? Lirajulin ajrun. Yang kedua lirajulin sitrun. Yang ketiga wizrun. Yang pertama lirajulin ajrun. Apa ajrun? Pahala. Jadi kuda ini, kalau antum punya kuda itu bisa mendatangkan pahala. Kalau apa? Kalau diniatkan untuk menyiapkan kuda itu berperan di jalan Allah. Fisabilillah. Jadi saat antum membersihkan kandangnya, saat antum memberi makan, saat antum menggosok kuda itu, asal diniatkan untuk supaya kuda ini bisa kuat berperan di jalan Allah, pahala. Itu yang pertama. Yang kedua lirajulin sitrun. Sitrun itu apa? Tutu. Maksudnya apa? Ada orang yang punya kuda tapi hanya untuk sekedar mencari nafkah. Delman, apalagi? Ya pokoknya disewakan. Itu dia gak punya niat untuk mempersiapkan kuda ini berperan di jalan Allah, hanya untuk mencari nafkah. Boleh. Tapi pahalanya tidak sebanyak orang yang pertama tadi. Tapi yang ketiga nih yang bahaya. Ala rajulin wizrun. Apa wizrun itu? Wizrun itu dosa. Yang ketiga bisa mendatangkan kuda. Loh, punya kuda bisa mendatangkan dosa? Iya bisa. Kalau kuda itu hanya dipakai untuk kesombongan, pamer, riya. Nah makanya kita harus benahi hati kita. Siap membenahi hati? Siap. Jadi banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Sekarang tentu saja kita akan dengarkan secara seksama. Perhatikan baik-baik teori memanah agar antum bisa memanah. Kita persilahkan Kang David. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sebelumnya enaknya pakai mic atau enggak? Pakai mic. Pakai mic atau enggak? Gimana enaknya? Pakai mic. Pakai mic aja? Pakai mic aja. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Allah berfirman di dalam kitabnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quwwata ar-ramyu, innal quwwata ar-ramyu, innal quwwata ar-ramyu. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah memberikan kita rahmat, Rabb yang telah memberikan kita hidayah, yang mana kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang mana hal ini merupakan suatu kenikmatan besar bagi kita berkumpul di sini menuntut ilmu. Sebelumnya juga sebenarnya itu saya masih belajar dalam hal panahan dan juga berkuda. Saya masih tahap pemula. Jadi dalam panahan berkuda itu tidak ada yang jago. Kenapa nggak ada yang jago? Di dalam panahan 3 hari saja kita tidak berlatih, maka kita ulang dari awal. Nah seperti itulah aturan mainnya di dalam berkuda dan memanah. Artinya apa? Setiap saat kita harus berlatih memanah. Minimal dalam memanah itu 100 lesatan dalam sehari. Minimal berapa? 100 lesatan dalam sehari. Itu pun dengan teknik-teknik yang benar dan betul. Nah, ikhwan fillah, asadukumullah, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ilmu itu seperti binatang buruan, maka ikatlah dengan tulisan atau catatan. Nah, alhamdulillah beberapa telah menulis dan mencatat. Dan juga ada beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai teori memanah ini. Sebetulnya kalau kita bilang teori memanah, maka ini tidak akan lepas dari sejarah. Memanah dan sejarah tidak akan lepas. Jadi memanah dan kebesaran Islam itu tidak akan bisa dilepaskan. Kenapa? Ada yang tahu? Antara memanah dan kejayaan Islam. Nah, bisa jadi itu salah satunya. Ada lagi? Ayo. Memanah dan kejayaan Islam tidak bisa dilepaskan. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kekuatan itu dalam memanah diulang berapa kali? 3 kali sebagai apa? Taukid, penguatan. Kalau belajar ilmu balaghah, sebagai apa? Taukid, penguatan. 3 kali diulang. Nah, inilah memanah dan kejayaan Islam itu tidak bisa dilepaskan. Nah, makanya kita harus senantiasa belajar sejarah itu untuk apa? Agar kita tahu hikmah-hikmah besar yang ada dulu itu. Contohnya di sini Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas disinggung sebelumnya oleh Kang Deswara. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat Nabi yang dari kecilnya itu ketika waktu kecil di mana anak-anak yang lain main, dia kerjaannya apa? Buat anak panah. Nah, ketika yang lain main, dia kerjanya cuma buat anak panah, terus latihan memanah. Makanya ketika besar didoakan oleh Nabi, ya Allah tepatkanlah sasaran panahnya. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian lanjut lagi ke daulah-daulah yang lainnya. Misalnya ke daulah Mamluk misalnya. Saya pernah mendengar literasi bahwasanya seorang prajurit
tatkala menghadapi ujiannya itu harus bisa melesatkan anak panah dari jauh, dari berapa meter, terus disimpan pedang di sebagai target, dan si anak panah itu harus tepat melesat pada pisau pedang itu sehingga terbelah menjadi dua. Nah, dikatakan lulus ketika dapat melakukan hal tersebut. Nah, itu prajurit daulah terlebih dahulu, daulah dulu gitu. Khilafah dulu. Nah, seperti itulah perjuangan-perjuangan dan memanah yang tidak dapat dilepaskan dari kejayaan Islam. Kemudian juga ada yang tahu Sultan Muhammad Al-Fatih? Ya, tahu. Nah, coba gimana? Hei, Sultan Muhammad Al-Fatih? Nakluk Konstantinopel. Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seseorang sultan yang sampai saat ini dikenang penakluk Konstantinopel. Konstantinopel. Di mana sekarang? Turki. Nah, Istanbul, Turki. Di balik kejayaannya tersebut ternyata ada hikmah-hikmah besar. Nah, ketika untuk menaklukkan Konstantinopel selama 51 hari, Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih itu harus menyeberangi Selat Bosporus terlebih dahulu. Yang artinya apa? Seluruh prajurit itu harus bisa berenang. As-sibaha. Seluruh prajurit harus bisa berenang. Dan ketika masuk Selat Bosporus, ternyata selat itu telah dijaga oleh raja-raja orang-orang kafir, orang Bizantium. Makanya harus melakukan manuver terlebih dahulu. Sultan Muhammad Al-Fatih itu ke sebuah bukit. Kapalnya dinaikkan ke bukit. Nah, artinya apa? Seorang prajurit harus kuat, dinaikkan ke bukit oleh banyak pasukannya. Banyak korban dalam kejadian itu. Kemudian juga ketika turun, ketika melakukan penyerangan, para pemanah juga harus dapat melontarkan tepat mengenai musuh. Artinya harus rajin berarti dalam memanah. Nah, seperti itu. Kemudian juga seorang prajurit Muhammad Al-Fatih juga harus bisa melakukan dengan berlari menggunakan kuda, melakukan manuver seperti itu. Nah, itulah diantara kejayaan Muhammad Al-Fatih itu di belakangnya berkuda, memanah, berenang. Nah, seperti itu. Karena ada 4 hal yang tidak ada ada 4 hal yang mana tidak ada zikir di dalamnya tapi tidak sia-sia gitu. Satu memanah. Kedua, berkuda. 3, berenang. Keempat, bercanda dengan istri. Nah, ada 4 hal yang tidak mau dizikir tapi tidak sia-sia gitu. Sebagaimana di dalam hadis. Nah, seperti itulah banyak keutamaan dalam memanah dan berkuda. Tentunya di dalam memanah dan berkuda itu ada adab-adabnya juga. Nah, di antara adab-adabnya yaitu Yang pertama, Berniat. senantiasa Niat Allah. Nah, niatnya benerin dulu ketika memanah atau berkuda. Benerin dulu hatinya. Jadi ketika kita memanah, kalau hatinya nggak benar, ya akan benar. Innamal a'malu Niat. sesungguhnya setiap amal itu karena niatnya yang benar. Kemudian juga ketika memanah juga ada adab yang lain. Adab yang kedua adalah berdoa terlebih berdoa. Nah, kalau misalnya setiap hal tanpa berdoa maka sia-sia juga ya. Tanpa dilibatkan Allah di dalamnya. Yang pertama apa tadi? Niat. Niat yang benar. 2, Doa. berdoa. 3, yang ketiga itu di antara adabnya adalah pemanasan. Pemanasan dan sebelumnya itu memakai baju khusus yang dikhususkan untuk memanah. Jadi misalnya kalau kita memakai baju khusus seperti jersey, nah
jersey atau yang lain, memakai sepatu safety biar aman. Nah kayak gitu. Jadi ada adab-adabnya. Jadi nggak langsung pegang panah langsung tembak. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat apa? Nah latihan harus ada guru. Kalau misalnya kita awam nih, harus ada guru yang mengajar. Nah, kalau misalnya kita memanah tanpa ada guru ya, nggak juga gitu ya, nggak sia-sia juga. Kemudian selanjutnya yang keberapa? 5. Yang kelima, ketika memanah tidak boleh melesatkan anak panah ketika ada makhluk hidup di depan. Tatkala ada makhluk hidup di depan. Jadi ada makhluk hidup, hewan, orang, atau apa aja yang ada di depan target atau yang di pinggir tapi di depan apa sasaran anak panah kita, maka kita nggak boleh melesatkan anak panah. Nah nanti jangan seperti itu ya. Jangan sampai mengarahkan anak panah ke makhluk hidup. Nah, nanti ketika kita latihan memanah, amalkan adab-adab. Nah itulah diantara adab-adab dalam memanah. Yang mana adab-adab ini kadang-kala sering terlalaikan. Jadi kita bercanda nih, banyak bercanda di arena panahan. Nah sampai lupa ngarahin anak panah ke yang lain. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah ya. Nah itulah tentang adab-adab memanah. Nah antum tahu ini apa namanya? Busur panah. Busur. Panah. Ini adalah busur Panah. busur panah. Nah busur panah itu ada beberapa jenis. Di antara jenis-jenisnya ini adalah jenis horsebow. Apa? Horsebow. Nah, jenis horsebow. Horse artinya apa? Motor cross. Horse. Cross. Horsebow. Panah kuda. Horsebow, panah kuda. Nah ini jenis horsebow. Mengapa disebut panah kuda? Nah tidak terlalu ketat. Kenapa? Tidak terlalu kencang. Enteng. Tidak terlalu berat. Kalau biasanya panah kayak gimana? Panjang, gede. Panjang, gede. Nah, itu ada beberapa jenis. Nah, ada yang standar bow, ada recurve bow, ada compound bow, banyak. Nah ini jenisnya horsebow. Mengapa disebut dengan horsebow? Nah itu jelas. Mengapa disebut horsebow? Karena busur jenis ini busur yang efektif dipakai ketika di atas kuda. Nah, busur ini busur yang efektif ketika di atas kuda. Mengapa coba? Di dalam bentuknya juga ini simple. Nah, makanya kalau antum berlatih di ground, berlatih terus di tanah tapi tanpa meniatkan untuk berada di atas kuda memakai busur jenis ini, maka ada yang salah pada diri antum. Nah, itu kata Coach Aldo kayak gitu. Jadi kalau antum ketika megang busur horsebow ini, maka niatkan diri antum untuk memegang busur ini di atas kuda. Di atas kuda. Nah, inilah busur jenis Kuda. horsebow. Jenis apa? Jenis Horsebow. Nah, ini ada bagian-bagian dari busur jenis ini. Nah, silakan perhatikan semuanya ke depan. Yang di rumah. Nah, di sini ada beberapa bagian besar dalam busur jenis ini. Yang pertama, yang dari yang paling ujung. Nah, yang ini nih, yang kuning ini. Nah, ada dua nih. Ini namanya adalah siah. Nah, ini apa? Siah. Siah ini merupakan tanduk. Nah, sebagai penopang. Nah, sok. Nah, ini sebagai apa? Telinga busur. Nah, letaknya di mana? Di ujung. Jadi sebagai tempat string di sini tuh. Nempelnya tali. Kenapa gede deh? Tuh.
Yang kedua ini, nah ini apa? Limbs. Ini apa? Limbs. Ada dua. Jadi sebagai tolakan ketika melepaskan anak panahnya, tolakan di sini tolakannya. Nah, di limbs ini. Nah, kemudian yang tengah ini apa namanya? Yang tengah apa namanya? Handle. Nah, handle di sini. Nah, ulang lagi. Ini apa? Sia. Ya. Ini limbs. Ini Handle. Nah, ini apa? Tali. String atau tali Tali mana? tali busur. Tali busur. Ini apa? String. Ulang lagi. Ini apa? Sia. Ini limbs. Handle. Handle. Satu lagi terakhir. String. Nah, di sini ada apa? Ada yang berbeda. Ini ada yang berbeda. Ini hitam, ini berbeda. Ini sebagai tempat peletakan arrow atau disebutnya arrow pass. Arrow pass. Sekali lagi, ini apa? Sia. Ini limbs. Handle. Arrow pass. String. Itulah bagian-bagian dari horse bow, busur kuda. Ada pertanyaan? Di busur lain beda nggak? Ada perbedaan banyak. Misalnya di standar bow dan horse bow. Kalau misalnya kan horse bow ini kan bentuknya gimana? Beda nggak? Pernah latihan mana? Pernah. Nah, pakai busur apa? Busur kayak gitu. Busur kayak gini. Nah, ini horse bow. Busurnya lebih, stringnya lebih keras. Lebih keras. Terus ditariknya juga pakai tam. Pakai ini apa? Tam. Apa tam? Sarung tangan. Telunjuk. Ibu jari. Biar nggak luka, Ibu jari. Biar nggak luka. Nah, itu. Jadi horse bow ini identiknya itu ditarik pakai apa? Tam. Thumb draw. Tarikan ibu jari. Thumb draw. Jadi gini. Nah, contoh ya. Ditariknya pakai ini, kunci tarik. Tuh, di sini. Kan beda-beda tarikan itu. Ada yang pakai 3 jari, ada yang pakai 2 jari. Nah, kalau ini horse bow itu identiknya apa? Pakai ibu jari. Jari. Antum latihan pakai apa? Ibu jari. Ibu jari. Nah, itu. Nah, inilah busur horse bow. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Itu jaraknya satu mil. Sniper. Jadi dalam busur itu tergantung dari kekuatan busurnya juga kan beda-beda. Ini contoh, ini busur sekitar 30 lbs atau 30 pounds. Jadi tarikannya maksimal itu paling jauh itu sekitar 45 meter kalau diukur. 45. Kalau misalnya bisa jauh, itu pun sudut elevasi. Nah, kayak gitu. Nah ini busur 30 LPS. Jadi banyak busur itu. Ada busur yang khusus perang. Jadi busur Turki Utsmani, busur khusus militer itu minimal itu untuk perempuan 70 lbs. Nah tarikannya lebih kuat lagi. Warbow, busur perang. Jadi busur yang di atas 60 lbs. Nah Kalau buat laki-laki kalau buat laki-laki 100 Minimal. iya harus bisa segitu. Nah, untuk militer tuh yang belum jauh. Nah, kalau saya baca literasi kayak gitu, itulah tentang busur militer. Nah ini masih jauh, ini baru 30 tarikannya. Nah itulah tentang busur ini. Ada pertanyaan lagi? kalau megangnya tuh gini apa gini? Megangnya dikunci, masuk ke ini ada buku 1 kan? Ya. Buku 1 nah masuk kunci pakai telunjuk. Nah tuh kunci pakai Kayak gini. telunjuk. Kunci tuh ininya kunci pakai telunjuk. Oh gini. Oh gini. Coba satu orang Oh. kurang. Tarik lagi semua. Jadi tarikan itu
tarikan busur itu harus tepat pada yang poin di sini. Biasanya di bawah telinga. Tuh. Oh, posisi Tuh, tengah. posisi mantap segini. Jadi jangan sampai kita narik di sini di dada atau kalau atas di sini. Jadi gimana? Tepatnya biasanya di bawah telinga. Jadi biar kita bisa membidik. Nah di sini udah pas. Oke, ini praktek pegang. Nah bisa tarikannya. Untuk cara megangnya di sini kunci. Tuh jangan sampai. Nah telunjuk ini jangan sampai masuk ke sini. Oh, Harus di luar. Dikunci. di luar. Coba dulu. Nah, ini dia kalau atas. Nah, ini di bawah. Nah, ini harus dua. Nah, tarik. Pas. Nah, Woi. dua. Nah, itulah. Jadi beberapa kadang-kala ada hal yang tidak kita ini di sini di genggaman. Jadi di genggaman kadang-kala kita lupa. Jadi terlalu bawah pegangan atau tarikan di sini di bawah. Jadi apa atas sedikit kalau yang saya pelajari di sini nih tepat di bawah arrow. Nah di sini juga kan meletakkan arrow di sini nih knocking point. Nah di sini pak. Jadi pas narik enak bisa membidik. Kayak gitu. Nah, itulah beberapa hal tentang memanah. Alhamdulillah. Pak Intum? Saya benar. Intum? Saya benar. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kita lanjutkan latihan memanah esok hari. Ada pertanyaan? Kuda apa tadi kegiatannya? Mana kuda? Jangan Bisa siapa? Jangan kuda dulu. Apa? Takut jatuh. Besok Apa? mulai dari apa? Jam berapa mulai? Nah, besok bangun antum jam 2:30. Jam 3 subuh. Semua siap semua. Sholat qiyamul lail. Diimamin sama amirnya nanti atau sama ustaz permana. Ustaz permana nanti diimamin sholat tahajud bareng-bareng. Kemudian dilanjutkan sunnah-sunnah menunggu sholat subuh. Kan ada sunnah-sunnahnya nanti dilakukan sunnah-sunnah. Nanti setelah sholat subuh antum zikir pagi Lama surat. Lama surat. Nah nanti selanjutnya nanti akan dikasih ada kasih makan kuda, terus nanti ada latihan kuda sama memanah. Nah mohon maaf sebetulnya materi ini adalah materi yang masih saya pelajari juga. Saya belum begitu luas gitu dalam memahami ini, jadi harus saya pelajari lagi. Jadi kita sama-sama belajar. Nah itulah intinya, kita sama-sama belajar. Setelah kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Mengajarkan. Alimu auladakum as-sibah war rimayah war rukubal khair. Dalam kalimat yang lain wal furusiyah. Nah, ajarilah anak-anak kalian as-sibah berenang, war rimayah memanah, war rukubal Khair. war rukubal khair, mengendari kuda. Nah, seperti itu. Jadi setelah belajar ajarkan. Tentunya dengan ilmu yang telah kita Capai. Mohon maaf ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Deswara. Oke. Pahim tak? Alhamdulillah. Apa pahim tadi apa? Pahimna apa? Antum paham apa coba? Iya, paham apa yang dipahami? Coba sebutin satu poin aja yang dari semua kajian dosen. Apakah cara narik atau bagian-bagian panah atau sejarah panah apa? Gimana cara narik? Dengan apa? Jempol. Jempol.
Jempol. Jempol bahasa Arabnya apa? Umum. Ibham. Kalau telunjuk apa? Subhat. Hah? Isyarat. Isyarah, isyarah. Apa? Hah? Lah, sababa. Ada yang juga bilang sabaha karena untuk bertasbih. Terus yang ini yang tengah apa? Wusto. Terus tadi ingat ya yang seorang muslim apalagi santri nggak boleh kukunya panjang. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Al fitratu khamsun. Apa artinya? Fitrah itu ada. Yang pertama apa? Al khitan. Di sini udah khitan semua? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua apa? Al istihdad. Apa istihdad itu? Hah? Istihdad apa? Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Harus dicukur. Yang ketiga, qasus syarib. Apa syarib itu? Cukur kumis. Terus yang keempat taklimul adfar. Taklimul adfar ini apa? Kuku. Terus ada yang lewat ini natful ibit. Apa natful ibit itu? Mencabut bulu ketiak. Kata-katanya juga natfu. Jadi ketiak itu bagusnya dicabut. Perih itu gara-gara itu nggak biasa. Itu ya. Jadi jangan ada sampai kukunya panjang apalagi santri. Oke? Terus tadi juga disampaikan. Ini juga umum nih, hadis ini umum. Rasulullah SAW bersabda, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la'anna syaitan yanzihu min yadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Janganlah kalian mencondongkan atau mengarahkan senjata kalian kepada saudara kalian, mau itu panah, mau itu pisau, mau itu cutter, walaupun bercanda, karena dia tidak tahu, bisa jadi setan mengambil dari tangannya, kemudian dia bisa terjerumus ke dalam lubang dari lubang-lubang neraka. Makanya jangan sampai kita mengarahin senjata tajam ke saudara kita. Oke? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari pertama ini menyenangkan bagi santri pesantren Indonesia. Mudah-mudahan berkah ya. Takbir. Sekarang ada tugas sebelum tidur. Tugasnya apa? Latihan narik busur biar kuat. Minimal tuh 33 kali. Berapa? 33 kali. Jadi kayak tadi nariknya. Tarik, tapi lepasnya jangan dilepas itu. Jangan dilepas apa? Sekaligus. Soalnya nggak ada panahnya. Tapi dikembalikan pelan-pelan. Nah, jadi gitu. Tarik. Lalaunan oke. Lalaunan. Dan itu berapa kali? 33. Dan semuanya gak boleh tidur sebelum 33 kali narik. Oke? Ada busurnya di sana. Kalau gak cukup gantian. Siap? Siap. Oke, dibawain busurnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Next time.